Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa sejak perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong utama umat Islam melaksanakan pengerjaan Islam, kendati masih dalam sistem yang sederhana. Pengajaran diberikan dengan sistem halakah yang dilakukan di masjid, musolah, bahkan juga di rumah ulama. Di samping itu, pendidikan mengatakan bahwa pendidikan sekarang merupakan perkembangan pendidikan masa lalu tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Sementara berjalannya proses pertumbuhan pendidikan Islam, pemerintah Belanda mulai datang menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Vleter Choen menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperiksa jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik, penjajahan Jepang. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam. Di Indonesia, Jepang membutuhkan umat Islam terkait dengan Perang Asia Timur Raya agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia, sedangkan dari umat Islam mengharapkan agar diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura, penjabat militer Jepang di Jawa, menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam. Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan bagi bumi putra, yaitu menghasilkan tamata yang dapat menjadi warga negara Belanda kelas 2 yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda. Diberlakukan ordonasi guru pada tahun 1905. Ordonasi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama. Ordonasi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih bagi agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Dampak negatif yang dihasilkan dari ordonasi ini adalah dapat digunakan untuk menekan Islam, dikuatkan dengan atasan stabilisasi keamanan. Penjajahan Belanda. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sampai ke Pulau Indonesia sejak abad ke-7. Para pedagang dalam menjalankan misi dakwahnya melalui pengajaran aktualisasi ajaran Islam. Sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat, termasuk kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana. Mula-mula mengerjakan Islam dengan syahadat sebagai landasan ke Islam. Selanjutnya berkembang dengan pengajaran materi fikih dengan mazhab Syafi'i dalam tradisi pendidikan Islam. Pembelajaran ini dikenal dengan sistem halakah. Berikutnya adalah pada tahun 1905 kebijakan tersebut akhirnya dicabut karena dianggap tidak relevan lagi dan diganti dengan ordonasi tahun 1925 yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu bukan meminta izin. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru bahwa orang yang memberi pengajian Islam harus terlebih dahulu izin kepada pemerintah Belanda, dan peraturan lebih pada penekanan kepada pendidikan Islam bahwa tidak semua kiai dapat mengaji kecuali sudah mendapat rekomendasi. Selanjutnya pada tahun 1932 keluar peraturan yang dapat
mengentaskan dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah. Pendidikan agama juga dilakukan pada masa penduduk penjajahan Jepang. Meskipun pada esensinya pengaturan ini juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat. Namun Jepang tampak sedikit lebih lunak dibandingkan pemerintah penjajahan Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajahan Belanda. Awalnya memberikan prioritas utama Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, utamanya syariat Islam. Hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II. Terbukti, setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu, justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan Badan Pertahanan Penindasan Jepang. Masih ada rakyat terbelangkai, meskipun dibawa dalam lingkungan pesantren, di mana lingkungan tersebut jauh dari jangkauan Jepang, sebab pada umumnya pesantren terletak pada daerah terpencil. Belanda datang ke Indonesia menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk dijajah di Pulau Nusantara adalah beragama Islam. Belanda sangat khawatir akan tumbuhnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Islam sangat ditakuti sehingga mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Namun, melihat kondisi tersebut, kolonial Belanda adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Dengan demikian, pihak pemerintah Belanda dalam penekanan terhadap keberlangsungan pendidikan Islam di sisi lain menguntungkan pihak pemerintah Belanda. Itulah sedikit penjelasan saya terkait tentang pendidikan Islam di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.